Vidal, Valdivia, oh beautiful from Jorge Valdivia. Not able to pick out the pass he wanted. Di era awal 2000-an, saat sepak bola Chile tengah ramai dengan generasi emas yang berisikan nama Claudio Bravo hingga Marc Gonzalez yang pernah membela Liverpool, terdapat satu nama lain yang banyak menarik perhatian. Adalah Jorge Valdivia. Barangkali nama tersebut jarang didengar oleh kebanyakan penggemar sepak bola. Akan tetapi, melalui bakat hebat yang dimiliki, nama Jorge Valdivia layak disebut sebagai salah satu talenta terbaik Chile. Bahkan penggemar sepak bola Chile tak ragu untuk memprediksi bila karir Jorge Valdivia bakal menyamai atau bahkan melebihi nama sekaliber Marcelo Salas dan Ivan Zamorano. Penyerang legendaris Argentina, Sergio Aguero, juga sempat melayangkan pujian terhadap sosok Jorge Valdivia. Aguero mengatakan bila sentuhan Valdivia di lini tengah Chile dapat mengubah pertandingan dalam sekejap. Lalu saat sang pemain berkarir di kompetisi Brasil, legenda Pelé tak ragu untuk berujar. Valdivia adalah pemain terbaik di kompetisi ini. Dia telah menaklukkan Brasil. Namun harapan yang ditaruh di pundak Jorge Valdivia tak sepenuhnya memuaskan. Pemain berjuluk penyihir lapangan ini hanya tampil sebanyak 14 kali di Eropa. Saat itu, Valdivia hanya berkesempatan tampil di Rayo Vallecano dan Servette yang bermukim di Swiss. Di usia yang baru menginjak 21 tahun saat itu, Jorge Valdivia sudah kembali ke Chile dan tidak pernah kembali lagi ke Eropa hingga akhir karirnya. Kira-kira, apa yang menjadi penyebab kegagalan Jorge Valdivia di Eropa? Meski lahir di Maracay, Venezuela, Jorge Valdivia memiliki orang tua berdarah Chile. Valdivia lahir di Venezuela karena ayahnya yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan saat itu tengah bertugas di negara tersebut. Semasa kecil, Valdivia segera menemukan bakatnya dalam bermain sepak bola. Maka dari itu, di usia 10 tahun, dia bergabung dengan Akademi Colo-Colo yang jadi salah satu klub paling tersohor negara tersebut. Saat usianya belum genap 20 tahun, Jorge Valdivia sudah menjadi bahan obrolan pecinta sepak bola di Chile. Sebagaimana yang sempat disinggung di awal, dia menjadi bakat paling menonjol dari kumpulan generasi emas Chile yang diprediksi bakal memberi kejayaan di panggung Piala Dunia. Pada tahun 2004 atau saat usianya menginjak 21 tahun, Jorge Valdivia dipinjamkan Colo-Colo ke klub Spanyol Rayo Vallecano. Tak lama dia segera dikirim ke Swiss bersama Servette. Namun meski diberi kesempatan di dua tim tersebut, Jorge Valdivia gagal menunjukkan bakat terbaiknya. Banyak yang mengatakan bila sang pemain masih terlalu muda untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Akan tetapi, sebagian besar penggemar sepak bola mengatakan bila itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab mental menjadi modal utama bagi seorang pemain untuk bisa sukses dimanapun dia berada. Tak lama diketahui bahwa terdapat sejumlah masalah kedisiplinan yang mencatut nama Jorge Valdivia. Sebagaimana ulasan yang ditulis oleh David Gorman dari This Football Times, Jorge Valdivia merupakan tipikal pemain muda yang sangat sulit diatur. Karakternya cenderung misterius, sehingga itu menyulitkan para pelatih untuk memberikan masukan atau nasihat padanya. Yang terparah, Jorge Valdivia dikenal sebagai pemain yang punya kepribadian buruk di luar lapangan. Diketahui bahwa di masa mudanya, Valdivia terkenal sebagai tukang selingkuh dan bahkan sempat melakukan pelecehan seksual kepada pelayan hotel saat sedang bertugas bersama timnas Chile. Selain itu, Valdivia juga gemar mabuk dan datang ke tempat latihan dalam kondisi buruk. Maka klub-klub Eropa saat itu enggan meneruskan kerjasama dengan Jorge Valdivia. Namun menariknya, saat klub Eropa enggan meneruskan kerjasamanya dengan Valdivia, dia yang memilih bertolak ke Brasil justru memainkan karir yang terbilang cemerlang. Valdivia bergabung dengan Palmeiras dan memainkan perjalanan yang sangat mengesankan. Bahkan, dia sempat mempersembahkan trofi Campeonato Paulista pada tahun 2008. Berkat kegemilangannya itu pula, Valdivia mendapat penghargaan pemain terbaik kompetisi Brasil pada tahun 2007.
Sensasinya saat itu benar-benar membuat sepak bola Brasil terkesima. Tak terkecuali legenda sepak bola Pelé yang sampai menyanjung Jorge Valdivia sebagai nama yang masih lebih hebat dari seluruh pemain Brasil saat itu. Jorge Valdivia disebut sebagai pemain yang punya visi dan keunggulan teknis yang khas dari pemain nomor 10 klasik. Maka dari itu, sepanjang perjalanannya di tanah Samba, Jorge Valdivia sudah sangat akrab dengan julukan Maradona dari Chile. Tubuhnya yang kecil, sepakan akurat, dan kecepatan serta kelincahan yang tak tertandingi membuat para lawan kerap kesulitan menghentikan pergerakan Jorge Valdivia. Berkat penampilan apiknya di Brasil, nama Jorge Valdivia masih terus hadir di dalam generasi terbaik Chile yang tampil di berbagai ajang bergengsi. Pada tahun 2010, Chile yang ditangani Marcelo Bielsa turut menyertakan nama Jorge Valdivia di ajang Piala Dunia. Kemudian di tahun 2014, saat Brasil muncul sebagai tuan rumah Piala Dunia, pelatih Jorge Sampaoli sampai menyebut nama Jorge Valdivia sebagai bakat yang tak tergantikan. Saat ini ia adalah kunci dari jenis permainan sepak bola yang kami mainkan, karena ia berada di level berbeda. Seperti Messi untuk Argentina, Ronaldo untuk Portugal, dan Ribéry untuk Perancis. Kami membutuhkannya dalam kondisi terbaiknya. Puncaknya adalah pada tahun 2015 saat dirinya menjadi kunci permainan Chile dalam meraih gelar juara Copa America. Seperti yang dikatakan Agüero, bintang Chile saat itu bukanlah Alexis Sanchez atau Arturo Vidal yang tampil di Eropa, melainkan Jorge Valdivia yang juga akhirnya muncul dalam daftar teratas pemberi asis. Setelah apa yang dilakukannya di atas lapangan, orang-orang masih bertanya mengapa tidak ada klub Eropa yang memberinya tawaran bergabung. Faktanya, saat itu banyak klub Eropa yang mengajaknya bergabung, mulai dari Inggris, Italia, hingga Spanyol. Akan tetapi, Jorge Valdivia menolak. Iya, dia menolak untuk terbang ke Eropa dan menganggap bahwa untuk mencapai karir tertinggi, seorang pemain tidak perlu bermain di Eropa. Saat itu Jorge Valdivia lebih memilih bermain untuk tim Uni Emirat Arab. Hal itu jelas mengindikasikan bahwa Valdivia tidak bisa menolak tawaran gaji senilai 10 juta euro per tahun yang diberikan Al Ain. Kendati demikian, Jorge Valdivia tetap menjadi pemain paling menarik perhatian dengan menggondol penghargaan pemain terbaik kompetisi Uni Emirat Arab pada tahun 2009. Ia kemudian kembali meneruskan karirnya di Brasil sejak tahun 2010 hingga 2015 sebelum bergabung dengan Al Wahda dan pulang ke Colo-Colo pada tahun 2017. Di tahun yang sama, Jorge Valdivia mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Chile. Jorge Valdivia akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2022 sekaligus memberitahu dunia bahwa meski ia menolak bergabung dengan tim Eropa karena alasan uang, bakat dan talentanya tidak serta-merta luntur begitu saja.